Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sobirin, MPD, selaku dosen mata kuliah Administrasi Pendidikan dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya Sofyana Ulfa dengan NIM 201011022 akan mempresentasikan makalah yaitu tentang administrasi sarana prasarana dalam pendidikan. Terima kasih. Yang pertama yaitu latar belakang. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat membantu atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang pribadi pendidikan, kita deskripsi untuk menguasai dan mengerti administrasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu menghargai etika kerja sesama pribadi dalam pendidikan. Jadi, akan pencipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas sekelompok pengadministrasian sarana dan prasarana pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam rumusan masalah, administrasi sarana dan prasarana pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, apakah pengertian, fungsi, dan tujuan administrasi sarana dan prasarana, dan yang kedua, bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana, dan yang ketiga, apakah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana proses administrasi sarana dan prasarana, dan yang ketiga untuk mengetahui peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Pembahasan yang pertama ialah pengertian fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Yang berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana tujuan alat tidak langsung untuk mencapai dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Jadi, prasarana pendidikan adalah semua perangkat dasar yang tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Menurut Soib Bagio MS, manajemen sarana dan prasarana merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengendalian logistik atau perlengkapan. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana sekolah dibagi menjadi yang pertama, yaitu memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Dan yang kedua, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar
Selanjutnya, pembahasan yang kedua ialah proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Subagio Atmodiwiryo, pengelolaan atau manajemen meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Melalui rencana dan penentuan kebutuhan akan dihasilkan antara lain rencana pembelian, rencana rehabilitas, rencana distribusi, rencana sewa, dan rencana pembuatan. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi penganggaran. Fungsi ini terdiri atas kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biasanya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Dan yang ketiga, fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan adalah kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Dan fungsi yang keempat, fungsi penyimpanan, yaitu suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Dan yang kelima, fungsi penyaluran merupakan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini yaitu suatu proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi atau fasilitas kerja. Dan yang terakhir, fungsi penghapusan, yaitu kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 1. Perencanaan pengadaian barang atau teori dan aplikasinya, yaitu suatu kegiatan administrasi atau manajemen yang baik dan tidak gegabah, tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang baik dan teliti berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas bagi kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, prakualifikasi rekanan, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian sebagai tindak lanjut pelaksanaan DIP atau DIK dilakukan dengan sistem lelang atau tender yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan spekulasi, manipulasi, serta perbuatan-perbuatan sembrono lainnya. Yang ketiga, pengadaan bangunan, yaitu untuk pengadaan bangunan ini dapat dilaksanakan dengan membangun atau mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar, pada prinsipnya sama dengan pengadaan tanah. Yang keempat, penyimpanan. Setelah pengadaan barang terrealisasikan, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan ialah menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang tersebut demi keamanannya, baik yang belum maupun akan didistribusikan, disebut penyimpanan. Yang kelima, inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, menginventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang keenam, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Yang ketujuh, pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan. Yang kedelapan, rehabilitasi, yaitu baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang kita pergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan, meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara berhari-hari dan secara berkala. Yang kesembilan, penghapusan, yaitu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut penghapusan.
Dan yang ke-10, pengendalian. Pengendalian bukan merupakan suatu pengaturan yang kaku dan membatasi ruang gerak, tetapi agar koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan sehingga pemborosan tenaga, waktu, dan biaya dapat dihindarkan. Dan pembahasan yang ketiga ialah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah, yaitu yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, dan yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Dapat disimpulkan dalam makalah administrasi sarana prasarana dalam pendidikan, yaitu semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana adalah tujuan alat tidak langsung untuk mencapai dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Jadi, prasarana pendidikan adalah semua perangkat dasar yang tidak langsung mendukung pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.